Akane tidak sengaja melihat Naoya bergandengan tangan dengan seorang wanita yang lebih muda darinya. Seketika ia membayangkan dan mendapatkan ide apabila tokoh wanita di manganya cemburu terhadap kedekatan tokoh laki-laki dengan wanita lain yang lebih muda. Ide tersebut disetujui dan sangat disukai oleh editor. Dalam perjalanan pulang, Ayane bertemu kembali dengan gadis muda yang bersama Naoya. Ia merasa gelisah dan penasaran ada hubungan apa gadis tersebut dengan Naoya, bahkan sampai di depan apartemen Naoya. Ternyata gadis tersebut adalah sepupu Naoya yang bernama Kasaime. Mereka sudah sangat akrab dari kecil seperti saudara kandung. Mei sudah tahu hubungan Ayane dengan Naoya yang tinggal bersama. Namun sebaliknya, Ayane tidak tahu apapun tentang Mei karena Naoya belum pernah bercerita sama sekali. Mei juga tahu bahwa Naoya menjadi bahan referensi manga Akane. Oleh karena itu, ia juga menginginkan Naoya menjadi bahan referensi manganya karena Mei juga bercita-cita menjadi seorang mangaka. Mei juga meminta Akane untuk melihat karyanya dan memberikan nilai terhadap karyanya karena sebelumnya ia selalu ditolak oleh penerbit. Akane pun menyetujui-nya karena Mei mengklaim bahwa ia salah satu penggemar karyanya. Hingga Mei memutuskan untuk menginap semalam. Mei bersikap sangat manja dan dekat kepada Naoya hingga membuat Akane tidak nyaman dan salah tingkah. Akane meninggalkan Naoya dan Mei menuju ke kedai kopi langganannya. Ia mengakui bahwa merasa tidak nyaman dengan Mei, yang artinya ia merasakan kecemburuan. Kepala kedai kopi memberikan teh hitam kepada Akane padahal Akane selalu memesan kopi. Menurut kepala kedai, ia harus sesekali mencoba hal lain agar saat minum kopi kembali, Akane akan merasakan kenikmatan, seperti halnya Akane sekali-kali merasakan kecemburuan, karena rasa cemburu akan memunculkan sisi baru dari Akane. Dalam hati Akane masih denial soal perasaan cemburunya, menurutnya hubungan dengan Naoya hanya sekedar bahan referensi. Di apartemen, Mei mencoba merayu Naoya dengan tidak menggunakan celana, namun Naoya tidak menyukainya. Mei membahas soal jam tangan, kenapa Naoya tidak memakainya. Mei juga membahas tentang Naoya yang belum move on, lalu meminta maaf kepada Naoya sembari memeluknya. Naoya bersikap dingin kepada Mei, sepertinya mereka berdua mempunyai sebuah hubungan lebih dari sepupu. Naoya meninggalkan Mei untuk menjemput Akane. Naoya berencana untuk mengajak Akane makan bersama. Akane tidak menyangka akan dijemput oleh Naoya, ia merasa tidak enak karena mengganggu Naoya dan Mei. Setelah makan bersama, Akane dan Mei membahas soal manga. Mei sangat menyukai cerita manga TL Akane. Ia menebak bahwa tokoh utama laki-laki dan perempuannya adalah Naoya dan Akane sendiri. Akane tidak menyangkal sepenuhnya. Naoya memang tokoh referensi, namun untuk tokoh perempuan itu hanya fantasi Akane saja. Namun memang ia akui mirip dengan dirinya. Mei menyimpulkan bahwa diam-diam Akane adalah gadis yang nakal dan naksir kepada Naoya. Mei juga merasa bahwa Akane mirip dengan Naoya. Naoya lalu menyuruh Mei untuk tidur. Mei mengajak Akane tidur bersama, ia tidak berharap Akane dan Naoya akan bermesraan saat Mei tertidur. Saat mereka akan tidur, Mei menyinggol tentang masa lalu Naoya. Ia memang kalah dalam manga karena Akane lebih senior darinya, namun untuk berada di sisi Naoya, dia akan berusaha untuk tidak kalah. Akane merasa bingung dengan ucapan Mei. Mei tersadar ternyata Naoya belum menceritakan apapun tentang masa lalu kelamnya. Akane menuju Naoya yang masih terjaga dan tidak akan membiarkan Naoya tertidur. Mereka berdua pun membuat kebisingan yang membangunkan Mei. Ternyata Akane dan Naoya sedang mencari pose-pose seksi dari Naoya untuk bahan sketsa referensi manga Akane. Mei yang melihatnya merasa takjub, lalu Akane mengajak Mei untuk menggambar bersama. Pagi harinya, saat mereka akan sarapan yang dibuat spesial oleh Naoya, Akane memberikan hasil revisi dan saran manga Mei yang sudah ia buat semalaman. Mei sangat bahagia dan berterima kasih menerimanya. Sebagai rasa terima kasihnya, sebelum pergi untuk pulang, Mei memberikan nasihat khusus kepada Akane untuk mengenal Naoya dari masa lalunya terlebih dahulu. Karena menurut Mei, mengetahui masa lalu akan bisa melihat masa depan seseorang. Saat berpamitan, Mei membisikkan kata-kata perpisahan kepada Naoya, yaitu masa depan lebih penting dari masa lalu. Setelah Mei meninggalkan apartemen, Akane berinisiatif mencium Naoya terlebih dahulu. Kali ini Akane yang lebih agresif. Akane mencuri kesempatan untuk bertanya tentang masa lalu Naoya. Naoya tidak merespon pertanyaan Akane, mereka pun bercocok tanam. Ternyata bercocok tanam karena cemburu itu menyenangkan. Akane sangat malu dengan perkataan Naoya karena Akane terlalu memperlihatkan kecemburuannya dengan Mei. Akane mulai penasaran dengan masa lalu Naoya. Dan ada apa dengan jam tangan yang dibawakan oleh Mei? Akane merasa memang dirinya tidak mengetahui apa-apa tentang Naoya. Ia juga semakin penasaran dengan hal tersebut.
Rasa penasaran Akane ia tuangkan ke cerita manganya, yaitu mencari latar belakang dan masa lalu tokoh utamanya. Kepala redaksi dan editor sangat setuju dengan ide tersebut asalkan semakin erotis ceritanya. Sehingga Akane memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang Naoya. Lalu ia memulai dengan membuntuti Naoya sepulang kerja. Naoya membeli sebuah manisan dan membawa ke tempat latihan memukul baseball, lalu memberikannya kepada pemilik tempat latihan tersebut. Pemilik latihan tersebut menegur Akane karena bertingkah aneh, lalu mereka pun saling berbincang dan memperkenalkan diri. Informasi dari pemilik tempat latihan, Naoya sering diikuti oleh wanita-wanita yang ia tolak sampai ke tempat tersebut. Naoya dari kecil sering berkunjung karena Naoya adalah teman masa kecil anak pemilik tempat tersebut. Naoya adalah orang yang baik, namun ia tidak begitu suka membicarakan masa lalunya. Akane bertanya tentang masa lalu Naoya, karena ia melihat ekspresi Naoya yang berbeda saat sedang memukul bola-bola baseball. Pemilik latihan memahaminya. Ia memberitahu bahwa akhir-akhir ini Naoya terlihat lebih bahagia dari sebelumnya. Mungkin karena bersama Akane selama ini. Pemilik latihan menyarankan untuk Akane bertanya langsung kepada Naoya. Mungkin jika Akane bisa memahami Naoya, Naoya akan lebih terbuka kepada dirinya. Akane dikagetkan dengan Naoya yang kembali karena dihubungi oleh pemilik latihan. Pemilik latihan memberitahu bahwa ada anak kucing yang tersesat yang dimaksud adalah Akane. Ketika mereka berjalan pulang bersama, Akane meminta maaf karena terlalu kepo dengan Naoya. Ia juga memberitahu alasan sebenarnya bahwa ia ingin mengetahui lebih dalam tentang Naoya karena Ayane merasa sudah banyak dibantu oleh Naoya. Dan kenapa ia sangat baik kepada dirinya. Akane ingin mengenal Naoya secara pribadi dan akan menerima masa lalunya. Naoya tidak bercerita banyak, ia malah mengajak Akane ke suatu tempat esok lusa. Keesokan harinya ternyata Akane diajak ke makam orang tua Naoya untuk memperingati wafat orang tuanya. Naoya menceritakan bahwa jam tangan yang ia pakai milik ayahnya dan yang dibawa oleh Mei milik ibunya. Mei dan ibu Naoya sangat dekat. Ini pertama kalinya Naoya memakai jam tangan tersebut. Dalam perjalanan kembali, Naoya menceritakan lebih tentang orang tuanya dan kenapa Mei bisa sangat dekat dengan keluarganya karena ibu Naoya dan Mei adalah saudara kembar. Dan tempat latihan baseball adalah tempat favorit ayah Naoya. Biasanya di hari peringatan wafat orang tua Naoya, pemilik tempat latihan yang menemani Naoya. Naoya juga menceritakan ketika orang tuanya wafat karena kecelakaan saat perjalanan liburan hadiah dari Naoya, sehingga meninggalkan penyesalan terdalam karena di pertemuan terakhir Naoya menunjukkan cuek kepada orang tuanya. Akane mulai mengerti kenapa Naoya sangat baik, karena ia merasa kesepian yang sangat dalam. Lalu Ayane memeluk Naoya. Ayane berterima kasih dan bersyukur telah bertemu dengan Naoya dan Naoya membantunya selama ini. Naoya juga berterima kasih kepada Ayane. Ia sangat takut kehilangan orang yang sangat berharga di hidupnya. Itulah alasan kenapa ia tidak ingin dekat dengan orang lain. Malam harinya, Ayane menyusul ke kamar Naoya dan minta izin untuk tidur bersama. Ayane juga meminta izin untuk memanggil Naoya dengan nama depannya. Mereka pun bergandengan tangan dan tidur bersama. Keesokan harinya, Naoya mengajak Akane untuk makan malam bersama. Tidak disengaja mereka bertemu dengan kolega Naoya, dan Akane kaget dengan teman kerja Naoya yang bernama Kirihara. Siapakah Kirihara? Dan bagaimana kelanjutan hubungan Naoya dan Akane? Ditunggu kelanjutannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe.